One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih di fungsi kuadrat. Nah, ini video terakhir Miss ya. Di bab ini kita akan mereview kembali materi fungsi kuadrat untuk persiapan penilaian harian. Oke, simak baik-baik ya. Ulangan ketiga nanti, fungsi kuadrat itu terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 1 esai. Nah, nanti terdiri dari apa aja? Nah, yang pertama mengenai konsep dan menentukan titik yang terletak pada grafik fungsi kuadrat. Nah, ini soalnya ada 2 pilihan ganda. Kemudian menentukan karakteristik grafik berdasarkan nilai A-nya dan diskriminan. Ada 3 soal pilihan ganda. Kemudian menentukan persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Ini ada 2 pilihan ganda. Kemudian menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Nah, sumbu X dan sumbu Y ya. Ini ada 4 soal pilihan ganda. Kemudian menentukan titik optimum grafik fungsi kuadrat. Ada 3 soal pilihan ganda. Dan yang terakhir esainya, ini ada menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, ada 1 pilihan ganda dan 1 esai. Oke, nah ini Miss akan mereview lagi nih supaya kalian ingat. Nanti nilai ulangannya bisa bagus. Pertama tentang konsep dan bagaimana menentukan titik pada grafik. Nah, ingat ya, fungsi kuadrat itu fungsi yang pangkat tertingginya 2. Bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, titik x, y dia berada pada grafik ax kuadrat tambah bx tambah c kalau memenuhi nih x, y-nya itu kalau disubstitusi di fungsi itu hasilnya benar gitu. Jadi memenuhi persamaan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi kalau x-nya dimasukin hasilnya y. Nah, itu berarti titik itu terdapat pada grafik. Nah, contohnya nih, jika titik K 2, P terletak pada grafik Y sama dengan 3 tambah 2X min 3X kuadrat, tentukan nilai P. Nah, berarti tinggal kita masukkan P itu kan Y-nya. Maka P sama dengan 3 tambah 2 kali 2, karena X-nya 2, dikurang 3 kali 2 kuadrat. Nah, maka kita hitung dapatlah P-nya min 5. Gitu. Jadi intinya dia berada pada grafik jika X, Y-nya benar. Gitu. Oke? Berikutnya menentukan karakteristik grafik berdasarkan nilai A dan diskriminannya. Masih ingat ya, kalau A-nya lebih besar dari 0 atau positif, grafiknya membuka ke atas. Kalau membuka ke atas berarti punya nilai minimum. Nah, sebaliknya kalau A-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka grafiknya membuka ke bawah. Dia punya nilai maksimum. Nah, sedangkan diskriminan itu adalah fungsi untuk mengetahui sifat dan banyak penyelesaiannya dari sebuah fungsi kuadrat. Nah, nilai diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kalau diskriminannya positif atau lebih besar dari 0, maka grafik tersebut memotong sumbu X di 2 titik. Kalau sama dengan 0, maka dia memotong di 1 titik atau menyinggung, nempel gitu ya. Lalu terakhir kalau D-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka dia tidak memotong sumbu X. Ngambang ya, bisa ngambangnya di atas atau di bawah. Sekarang, contohnya nih, ada fungsi kuadrat 3x kuadrat tambah 7x kurang 6. Tentukan karakteristiknya. Nah, pertama kita tentukan dulu ABC-nya. Nah, setelah itu kita tentukan diskriminan. Pakai rumus B kuadrat kurang 4AC. Nah, dapatlah hasil D-nya adalah 121. Nah, kalau ini kan kita dapat A-nya 3, berarti A-nya positif. Diskriminannya juga positif. Kalau A-nya positif, diskriminannya positif, maka dia terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kalau digambarkan kurang lebih sketsanya seperti ini. Terbuka ke atas dan memotong di 2 titik. Selanjutnya menentukan sumbu simetri. Nah, ingat ya, sumbu simetri itu garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi 2 bentuk dan ukuran yang sama. Ya, ini titik-titik ini adalah sumbu simetri. Nah, caranya tergantung yang diketahui apa. Kita bisa pakai pembuat 0. Kalau cuma ada 1 pembuat 0-nya, maka dialah yang menjadi sumbu simetri. Kalau pembuat 0-nya ada 2, maka sumbu simetrinya tinggal cari rata-ratanya.
X1 tambah X2 dibagi 2. Tapi kalau kita belum punya pembuat 0, boleh langsung pakai rumus. Ya, jadi rumus sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Contohnya nih, ada fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat tambah 7x min 6. Persamaan sumbu simetrinya berarti tinggal kita masukin ke min B per A. Ya, min B per 2A, maka sama dengan min 7 per 2 kali 3. Jadi min 7 per 6. Nah, sekarang menentukan titik potong sumbu koordinat. Ya, sumbu koordinat itu kan ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, pertama, kalau titik potong dengan sumbu X itu didapat pada saat Y-nya yang 0. Sebaliknya, kalau titik potong dengan sumbu Y didapat ketika X-nya yang 0. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X, berarti kita cari nih pembuat 0-nya. Kalau pembuat 0-nya X1 sama X2, maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah X1,0 dan X2,0. Sedangkan kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti kan X-nya yang 0. Maka titik potongnya udah tinggal 0, C. Nah, ini contohnya nih. Nah, kalau maksimum, titik optimum itu kan bisa maksimum, bisa minimum nih. Kemungkinannya dari mana? Nah, kalau A-nya negatif, maka dia terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah, maka punya nilai maksimum. Nah, sebaliknya kalau A-nya positif, maka terbuka ke atas, dia punya nilai minimum. Gitu. Jadi, kalau ada kita misalkan titik puncak itu adalah X, Y, X-nya itu kita dapat dari nilai sumbu simetri. Ya, yang tadi sudah dibahas. Kemudian Y-nya itu nilai optimum. Nilai optimum ini bisa kita masukkan nilai X-nya ke rumus fungsinya, atau kita masukkan ke rumus D per min 4A, atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Sehingga titik puncaknya adalah X, Y yang didapat dari sumbu simetri dan nilai optimum tadi. Ini contoh soalnya nih. Ya, ada fungsi kuadrat X kuadrat min 2X min 8, lalu diminta dicari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dan titik optimumnya. Titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Nah, kita cari dulu pembuat 0-nya. Ya, kita faktorkan, dapatlah X1-nya min 2, X2-nya 4. Maka titik potongnya adalah min 2,0 dan 4,0. Sedangkan titik potong dengan sumbu Y-nya, tinggal kita masukkan 0, C, 0, min 8. Sekarang titik optimumnya X, Y, X-nya kita dapat dari min B per 2A, dapatnya 1. Sedangkan Y-nya kita substitusi aja karena X-nya nilainya bilangan bulat, dapatlah Y-nya min 9. Sehingga titik optimumnya adalah 1, min 9. Nah, sekarang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, ini langkah-langkahnya nih. Pertama, kita memperkirakan dulu nih, kita kira-kira karakteristik grafiknya. Modelnya kayak gimana ya? Setelah itu kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Baru kita cari titik puncaknya. Terus kita gambar deh titik-titiknya. Terus dihubungkan titik-titiknya itu. Bentuknya kurva ya, ingat bukan pakai penggaris. Nah, sekarang kita coba nih gambar. Fx sama dengan X kuadrat min 2X kurang 8. Pertama kita cek dulu karakteristiknya. Cari D-nya. Nah, ternyata D-nya kita dapat 36, berarti A-nya positif, D-nya positif, terbuka ke atas, dan memotong sumbu X di 2 titik. Maka kira-kira sketsa grafiknya seperti ini. Gambar kita harus seperti ini nih. Kalau nggak begini, kemungkinan besar salah. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X. Y-nya 0. Nah, kita cari, dapatlah pembuat nolnya itu min 2 dan 4, sehingga titik potong dengan sumbu X-nya adalah min 2,0 dan 4,0. Titik potong dengan sumbu Y-nya tinggal 0, C, berarti 0, min 8. Nah, kemudian kita tentukan titik optimumnya. Ya, kita bisa pakai sumbu simetri untuk mencari X-nya, dapat 1. Untuk Y-nya kita bisa substitusi saja, dapatnya min 9. Sehingga titik optimumnya adalah 1, min 9. Nah, kita punya titik-titik tadi ya. Sudah punya titik-titik. Tadi pertama min 2,0, 4,0, dan terakhir
terus 0,-8, dan terakhir 1,-9. Lalu sketsa grafiknya seperti ini. Sekarang kita gambar. Ya, pertama kita punya titik min 2,0, lanjut 4,0, terus 0,-8, dan terakhir 1,-9. Nah, titik-titik ini kita gabungkan. Nah, inilah bentuk grafik fungsi kuadratnya. Dilebihin karena tidak ada batasnya ya. Nah, ingat ini bukan pakai penggaris tapi bentuknya kurva. Ya, jadi menghubungkannya smooth gitu garisnya. Ikutin garis aja, jangan pakai penggaris. Oke? Nah, demikian penjelasan dari Miss. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti ulangannya mendapat nilai sempurna ya. Oke, mohon maaf kalau kesalahan. Sukses terus buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video Misari berikutnya.